Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengunjungi salah satu tempat wisata religi yang ada di kota Jambi, yakni Masjid Laksamana Cengho. Nah, masjid ini sebetulnya sudah lama banget dibangun, namun baru beberapa tahun belakangan inilah masjid ini dipublish sehingga masyarakat di kota Jambi baru mulai kunjung dan juga mulai banyak tahu tentang Masjid Laksamana Cengho yang ada di Jambi ini. Namun di video kali ini saya nggak membahas secara detail mengenai Masjid Laksamana Cengho, baik itu di Jambi maupun di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Melainkan di video kali ini saya akan membahas mengenai sosok Laksamana Cengho seperti apa. Terlepas dari hiruk-pikuk mengenai isu keislamannya, saya juga akan membahas mengenai apakah benar Masjid Laksamana Cengho yang ada di Indonesia ini khususnya memang benar-benar dibangun oleh Laksamana Cengho. Mari kita bahas. Ada beberapa pepatah yang mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nah, seperti pepatah ataupun juga peribahasa tersebut sangat cocok disematkan pada Laksamana Cengho. Cengho atau Ma Sanbao adalah seorang pelaut dan juga penjelajah dari Tiongkok yang sangat terkenal. Cengho adalah keturunan dari suku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han, tetapi sejak lahir telah memeluk agama Islam. Tujuan pelayaran Cengho yakni misi diplomatis, perdagangan, dan juga persahabatan. Selain itu, sebagai seorang muslim yang taat, Cengho pun berperan menyebarkan ajaran agama Islam di beberapa negara yang ia singgahi. Meski banyak berasumsi perihal kebenaran mengenai penyebaran dakwaan agama Islam, terutama saat singgah di Nusantara, cukup skeptis dengan peranan beliau dalam menyiarkan agama Islam ini ya teman-teman. Sebagaimana mungkin seorang Cengho yang hanya beberapa waktu singgah di Indonesia bisa begitu cepat menyebarkan agama Islam. Kalaupun kita tilik di awal abad ke-15 itu, kerajaan Majapahit sudah runtuh. Sementara kerajaan Islam pertama di Jawa, yakni Kesultanan Demak, belum berdiri pada saat itu. Jadi, tentu tidak ada figur yang menonjol dalam menyambut kedatangan armada Cengho yang singgah di Nusantara pada saat itu. Ternyata, meski cukup singkat perjalanan Cengho di Nusantara, beliau mampu menorehkan bekas di hati penduduk saat itu. Gak lain dan gak bukan dengan keseriusan beliau menginjakan kaki di tanah air semata bukan untuk menguasai, melainkan untuk tujuan yang lebih manusiawi. Sebetulnya perjalanan antar pulau ke pulau yang dilakukan oleh Laksamana Cengho telah berlangsung jauh lebih dulu dari beberapa perjalanan yang dilakukan oleh pelaut barat seperti yang kita kenal seperti Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan Vasco da Gama. Sejumlah armada yang dibawa oleh Laksamana Cengho ini dalam perjalanannya yang melakukan pelayaran itu tidak main-main lur. Pada pelayaran yang pertama, Cengho membawa serta 307 unit kapal layar besar dengan total muatan 27.800 awak kapal. Jumlah tersebut jauh berbeda dengan perjalanan yang dilakukan oleh Christopher Columbus yang hanya membawa 3 unit kapal layar dan 88 awak kapal. Ketika berada di Nusantara, Cengho mengunjungi Sriwijaya yang ada di Sumatera. Selain itu, pasukan Cengho juga mengunjungi Majapahit yang ketika itu terjadi perang saudara antara Mikrawardhana dan Berwirabumi. Kala itu, sekitar 170 pasukan yang dibawa oleh Cengho ikut terbunuh. Di Malaka, Cengho dan juga pasukannya mendapatkan serangan dari bajak laut Chengzuji di daerah Palembang. Namun, kekuatan armada Cengho bisa memberikan perlawanan terhadap aksi para perompak tersebut. Sekitar 5.000 bajak laut tewas dan 10 kapal perompak dibakar, sementara 7 kapal lainnya ditangkap. Dengan menewaskan kurang lebih 5.000 bajak laut dan juga 10 kapal perampok dibakar, bisa dipahami berapa banyak dan juga berapa besarnya pasukan yang dipimpin oleh Laksamana Cengho pada saat itu.
Lantas di tengah perdebatan yang tak berkesudahan mengenai keislaman Laksamana Cheng Ho, di video ini saya nggak mau terjun terlalu dalam dengan persoalan tersebut. Namun dari seorang Laksamana Cheng Ho, sejarah mencatat penjelajahannya di Indonesia meliputi Palembang, Sumatera, dan juga Jawa pada tahun 1430 sampai dengan tahun 1433. Beberapa ekspedisi yang telah ia lalui diantaranya menghadiahi Sultan Aceh sebuah lonceng raksasa yang bernama Cakradonya yang kini tersimpan di museum di daerah Banda Aceh. Selanjutnya berlabuh di Muara Bengawan Manuk menghadiahi merchandise atau juga buah tangan khas Tiongkok kepada Pangeran Senopati Sultan Wiralodra yang pertama. Selain merchandise kepada Pangeran Senopati, Cheng Ho juga meninggalkan sebuah masjid agung Indramayu dalam bentuk wakaf dengan bonus sebuah piring cantik yang bertuliskan ayat kursi masih tersimpan dengan rapi di Keraton Kesepuhan di daerah Cirebon. Berlabuh di pantai Simongan, Semarang karena anggotanya yang sedang sakit, lalu menetap dan meninggalkan kelenteng San Pokong. Cheng Ho juga sempat bersilaturahmi di Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Kramau Ardana. Terus, apakah masjid-masjid yang ada di tanah air yang memiliki nama Masjid Laksamana Cheng Ho juga dibangun oleh beliau? Ternyata tidak termasuk, lur. Sosok karismatik dan juga sosok baik dari Laksamana Cheng Ho ini serta misi penyebaran agama Islamnya membuat masjid-masjid yang tersemat nama Cheng Ho di Nusantara inilah sebagai bentuk penghormatan pada beliau. Masjid-masjid Cheng Ho didirikan atas prakarsa para sesepuh, penasehat, pengurus, ormas Islam yang ada di Indonesia itu sendiri, yaitu pembina Imam Tauhid Islam atau yang disingkat dengan PITI, pengurus Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia, dan serta tokoh masyarakat Tionghoa itu sendiri. Setidaknya, lur, Masjid Cheng Ho ada di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, di antaranya di Surabaya, di Palembang, hingga Malang. Sebagian bahkan cukup besar dan diresmikan oleh pejabat setingkat Menteri Agama. Menurut data yang ada, selain di 3 kota tersebut, Masjid Cheng Ho juga ada berdiri di beberapa wilayah lainnya, di antaranya di Semarang, di Batam, Purbalingga, Banyuwangi, Goa, Kutai, Samarinda, dan juga di daerah saya di kota Jambi. Di tengah peradaban masa kini dan gejolak konflik antar negara, setidaknya kita seharusnya belajar dari sosok seorang Cheng Ho. Dari ke-7 pelayaran Cheng Ho, 5 diantaranya singgah di beberapa tempat di wilayah Nusantara. Itu juga merupakan salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Cheng Ho pada saat itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan teman-teman bahwa ke-7 pelayaran Cheng Ho itu dapat dikategorikan dalam pengertian modern sebagai suatu diplomasi kebudayaan. Cheng Ho adalah seorang laksamana yang memimpin puluhan atau bahkan ribuan tentara laut dan armada yang sangat kuat untuk ukuran pada masa itu. Kalau saja pada saat itu ia dapat menggunakan kekuasaan militernya untuk mencapai dominasi kekaisaran Ming dengan kekerasan dan juga penindasan pada saat ia berada di suatu wilayah, itu pasti tentu bisa saja terjadi. Namun, ia tidak menggunakan kekuatan militer yang ada di tangannya pada saat itu. Ia adalah seorang penganut yang multikulturalisme. Prinsip itu dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah yang mengagungkan atau memberikan kehormatan kepada sosok Laksamana Cheng Ho, termasuk salah satunya yang ada di kota Jambi sebagai bentuk penghormatan terhadap Laksamana Cheng Ho. Oke lur, demikian video kali ini. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video kali ini. Semoga kita bisa mengambil intisari dari video kali ini. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you next time. Bye.